Salam jumpa dengan saya Dio, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto, Banyumas. Perjalanan ziarah kita menikmati kitab Amsal telah sampai di areal Amsal 25 ayat 28. Berita apa yang mau disampaikan dan potret apa yang mau kita lihat? Saudara-saudara yang berkehendak baik, mengikuti persidangan kasus Sambo, maka terungkap bahwa tindakan Verdi Sambo membunuh Brigadir Yosua adalah karena ia merasa harkat dan martabatnya dilecehkan. Meskipun dia orang terlatih, perwira tinggi yang punya jam terbang yang tinggi dan sudah banyak mengatasi banyak kasus hukum, tetapi ketika menghadapi masalahnya sendiri, toh dia tidak bisa mengendalikan diri. Akibatnya sungguh tragis. Dia telah mengambil keputusan yang fatal. Perjalanan ziarah kita tentu tidak untuk membedah kasus ini, karena ada yang berkompeten menguak misteri di balik peristiwa itu. Tetapi kita hanya mau menggali mutiara yang mungkin bisa kita dapatkan dari peristiwa ini. Sangat bisa dimengerti, dia marah, terhina harkat dan martabatnya. Sebagai seorang pejabat diperlakukan sedemikian oleh bawahannya kalau benar. Tetapi apapun sebabnya, kita melihat akibat-akibat yang luar biasa. Yaitu ketika orang tidak lagi menggunakan kepala dingin dan berpihak serta berpijak pada akal yang sehat, tetapi lebih menuruti kata hati atau emosi liar yang tidak terkontrol. Sangat manusiawi, wajar, dan bisa dimengerti. Tetapi meskipun wajar, manusiawi dan bisa dimengerti dengan lugas dan tegas, saya harus mengatakan untuk menolak cara-cara brutal di dalam menghadapi perasaan marah, terhina, terlecehkan, apalagi kalau merugikan banyak pihak, bahkan pihak-pihak yang seharusnya tidak perlu menerima akibat-akibat barbar dan primitif itu. Nah, di sini poin dari pengamsal yang mau saya bagikan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang menguasai seluruh aspek hidup kami, pimpinlah akal budi, perasaan, dan harapan-harapan kami agar hidup kami terberkati. Untuk sahabat-sahabat kami yang bergumul di dalam usaha mereka, kerja dan kesehatan keluarga, Engkau rahmati mereka dengan anugerah dan pemeliharaan-Mu, ya Allah. Kami percaya Tuhan yang ya dan amin selalu ada di dalam tiap tarikan nafas kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Amsal 25 ayat 28 yang berbunyi, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara-saudara, pengamsal sedang mengumpamakan orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Itu diumpamakan seperti kota yang roboh temboknya.
Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa pengamsal ya tahu arti tersinggung, arti marah, merasa dilecehkan. Tetapi pengamsal menolak cara-cara kekerasan, cara-cara membiarkan nafsu secara brutal, cara-cara liar yang tak beradab menjadi solusi. Kenapa? Karena cara ini bukan kehendak Tuhan. Dan biasanya cara semacam ini dilakukan orang yang rasionalitasnya itu kecil, emosionalitasnya itu lebih besar, lebih kuat, lebih dominan. Kita tahu manusia itu adalah makhluk yang lengkap. Bukan saja dibekali otak yang memiliki dimensi rasio, logika, tetapi juga dibekali emosi. Yang keduanya saling berinteraksi antara otak dan emosi. Dengan rasionya manusia bisa tahu mana yang logis, yang masuk akal, yang bisa diterima akal sehat. Dengan rasio pula manusia bisa mengambil pilihan etis. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bisa menimbang mana yang jahat dan mana yang baik. Otak juga bisa memilih dan memilah. Bisa pula mensintesakan antara tesis dan antitesis. Sedangkan emosi juga ada emosi yang baik, positif, dan emosi yang buruk, negatif. Dengan emosi yang baik, saudara-saudara, manusia bisa merasakan getaran cinta, bisa terpesona oleh keindahan embun pagi, oleh awan gemawan di puncak gunung, bisa terbelalak kagum melihat lukisan, patung pahatan, atau keterampilan main bola dan biola, atau pukulan tinju. Tetapi dengan emosi yang buruk, yang negatif, manusia juga bisa merasakan marah, geram, jengkel, jealous, dengki, bahkan keinginan menghancurkan, membunuh karier, menutup masa depan, dan kesempatan orang berkarya juga di dalam pelayanan. Nah, kalau ruang emosionalitasnya itu terlalu perkasa, terlalu dominan, diberi vitamin terlalu banyak, maka ruang rasionya otomatis menyempit karena membiarkan emosinya lebih dominan. Maka ruang rasionya, logikanya menjadi sempit. Logika ini berada di bawah kendali emosi. Akal sehatnya bergeser jadi emosi. Ya kalau emosinya sehat, tenang. Kalau sebaliknya, meledak-ledak, hantam kromo, pukul dulu urusan belakang, tembak dulu reka cerita nyusul. Ambiar saudara-saudara kalau yang terjadi semacam itu. Amsyong lah. Dan tidak sedikit orang yang disebut cerdas terlibat di dalam kasus kriminal, di dalam segala bentuknya, ketika membiarkan emosi itu lebih menguasai ruang di dalam isi kepalanya. Oleh pengamsal ini yang digambarkan seperti kota yang runtuh temboknya. Kota-kota zaman dulu biasanya kan dikelilingi tembok. Fungsinya di samping untuk memisahkan supaya tidak terjadi konflik antara Yahudi dengan yang non-Yahudi. Dulu juga ada tembok Berlin Timur dan Berlin Barat. Ada ruang tempat perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Sampai sekarang juga masih ada. Tetapi juga bukan hanya memisahkan, menghindari konflik, tetapi juga sebagai pertahanan. Kalau perang ada tembok, maka kita bisa lebih kuat. Nah, kalau disebut orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya,
Maka pengamsal ingin menggambarkan bahwa keadaan orang semacam ini adalah orang yang lemah daya nalarnya, ngacau cara berpikirnya, orang yang bawaannya dikendalikan oleh emosi bukan rasio, orang yang mengandalkan otot bukan otak, orang yang membiarkan dirinya jadi budak ambisi, budak kepentingan, dan budak keinginan diri. Itu seperti kota yang roboh temboknya. Bayangkan, kota yang tidak ada pertahanannya. Amsyong lah, ambiar kalau menghadapi musuh. Nah, saudara-saudara, disinilah perlunya dan pentingnya pengendalian diri. Karena baik dan buruknya olah pikir, olah kata, dan olah tindak serta tanduk sangat ditentukan oleh pengendalian diri ini. Dan tentu ini butuh dibangun, butuh dibiasakan, butuh dirawat. Jadi menjadi pola hidup, pola pikir kita. Tidak bisa saudara-saudara otomatis dan mekanis begitu lahir baru, jadi manusia baru, langsung tancap gas, jadi baru terus. Karena manusia selalu ada up down-nya, naik turun, ada kadang semangat 45, tetapi ada loyonya, ada kencengnya, tetapi juga ada lemesnya. Memang di dalam Alkitab ada yang semangatnya luar biasa kayak Paulus. Ketika dia lagi semangat-semangatnya mengemban surat front pembela Yahudi yang intoleran dan radikal. Dia dijumpai secara pribadi oleh Yesus di jalan Damsyik. Menjadi titik tolak pertobatannya. Yang kemudian membuat dia menjadi misionaris terbesar sepanjang sejarah gereja. Tetapi itu Paulus dan sekali yang pada umumnya itu biasanya melalui proses alami, berjenjang, bertahap demi tahap. Petrus pernah juga mengalami jatuh bangun untuk menjadi batu karang. Hari ini menyatakan engkau adalah Mesias, para Yesus. Tetapi esoknya dia malah menolak ide salib untuk Yesus. Begitu pula Thomas, Maria sampai percaya penuh pada Yesus. Itu melalui proses yang panjang. Tidak sehari jadi. Mereka sempat ragu, sempat bimbang, sempat bergumul. Meskipun setelah yakin mereka menjadi murid yang setia dan siap untuk mengorbankan hidupnya bagi Tuhan. Bisa saja saudara-saudara seseorang itu rajin berdoa, aktivis di dalam gereja, dan kerap terjun di dalam pelayanan, tetapi bisa tidak cukup bersahabat dengan orang-orang sepelayanan. Nama-nama gereja yang begitu banyak di dalam dunia kekristenan bisa dilacak. Itu akibat dari konflik perbedaan. Bahkan tidak sedikit akibat konflik pribadi yang membuat pemisahan satu sama lain. Jadi ini sangat-sangat ditentukan oleh pengendalian diri yang ternyata sangat ditentukan oleh kualitas wawasan, kualitas kecerdasan. Otak yang berwawasan, yang cerdas, dia akan mengendalikan emosi. Bukan emosi yang menguasai otak. Dan bahaya. Dengan demikian, saudara-saudara, hanya otak yang berwawasan, yang cerdas, yang mampu melihat masalah secara seimbang, mampu melakukan relasi dan interaksi di dalam komunikasi yang optimal, mampu menemukan titik temu
di dalam perbedaan dan tahu kapan dan di mana titik pisah dengan yang lain. Dan dia kuat dan kota pun tegak, bukan seperti tembok yang roboh. Sampai di sini perjalanan ziarah kita kali ini. Sampai ketemu lagi dalam perjalanan berikutnya. Amin.